Baik, selamat sore. Selamat datang di Bintang FL. Kali ini Bintang FL mencoba menggali informasi terkait dengan sumber daya manusia Manggarai menghadapi revolusi 4.0. Terkait dengan hal demikian, kami sudah menghadirkan narasumber. Saya persilakan Abang. Siapa sih Abang? Ya, terima kasih kru dari channel YouTube Bintang FL. Ya, terima kasih untuk bisa bertandang di rumah saya, kantor saya yang Semrawut ini ya. Inilah tempat saya mengolah gagasan, ide dan sebagainya serta mengelola pekerjaan-pekerjaan saya sebagai dosen. Saya memperkenalkan nama saya Marianus Mantovani Tapung. Kerjaan sehari-hari sebagai dosen di Unika Santo Paulus Ruteng. Saya asli orang Waso. Sekarang masih berstatus sebagai dosen di Unika Santo Paulus Ruteng dan jabatan di sana sebagai sekretaris Senat Universitas Santo Paulus Ruteng dan bekerja di sana sejak tahun 2003. Terima kasih Kakak. Itu tadi terkait dengan perkenalan dari Kakak sendiri. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke topiknya itu sendiri Kakak. Ya. Mungkin berikan gambaran sedikit terkait dengan apa sih SDM dan revolusi terkait dengan revolusi 4.0 itu sendiri. Yang saya pahami Arif Fansi terkait dengan sumber daya manusia itu adalah segala potensi yang dimiliki oleh manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tertentu dari segi potensi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sosial serta kemampuannya untuk membangun peradaban dari suatu masyarakat tertentu supaya peradabannya lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi itu yang kita sebut dengan sumber daya manusia. Dan secara normatif ya sumber daya manusia selama ini diukur dengan 3 dimensi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga itu adalah kesejahteraan ekonomi. Yang kita sebut dengan istilah indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Ya. Jadi kalau mengukur tentang sumber daya manusia pada satu komunitas atau masyarakat tertentu, maka 3 dimensi ini yang menjadi perhatian utama, yaitu tingkat pendidikannya, tingkat kesehatannya, dan kesejahteraan ekonomi. Nah, kalau untuk revolusi industri 4.0, ya, dalam kaitan dengan revolusi 4.0 ini, saya mau gambarkan bahwa revolusi 4.0 ini adalah sebuah tahapan dari tahapan-tahapan sebelumnya, ya, dari masyarakat pertama, masyarakat 1.0 ya, di mana masyarakatnya masih sangat sederhana, kemudian masyarakat yang disebut 2.0, kemudian masuk pada masyarakat 3.0, dan sekarang kita mengenal masyarakat 4.0 yang karakteristik utamanya itu pada ada perkembangan teknologi informasi dan komputer, dan lebih khusus itu terkait dengan perkembangan teknologi digitalnya. Apa itu teknologi digital? Teknologi yang digerakkan oleh jari-jari kita. Tapi jari-jari ini kan pasti dikendalikan oleh otak kita. Jangan sampai jari-jari ini lebih dominan dibandingkan kerja otak. Itu yang berbahaya. Nah, pentingnya hubungan kira-kira apa yang menjadi hubungan antara sumber daya manusia dan teknologi digital? Tantangan terbesar perkembangan teknologi digital itu adalah sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia kita itu sudah siap untuk menyongsong atau beradaptasi dengan teknologi digital? Jangan sampai ketika teknologi digital itu sudah berkembang pesat, tapi sumber daya manusia belum cukup kuat untuk menandingi kehadiran teknologi digital. Akibatnya kita bisa terdepak, kita bisa terjerembab atau terjebak atau menjadi korban dari perkembangan teknologi. Baik, terima kasih. Nah, sekarang situasi SDM Manggarai saat ini dan berkaitan dengan 4.0 itu sendiri ya. Baik, saya memberikan sedikit data ya. Tahun 2018 berdasarkan Badan Pusat Statistik ya, NTT, indeks pembangunan manusia kita itu berada pada poin 63,3. Itu kita berada di urutan ya sekitar masuk di 2 digit, lewat 2 digit ya. Maksudnya begini, setelah urutan ke-10 ke bawah kita ya, berarti itu masih jauh dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia di kabupaten lain. Atau secara nasional indeks pembangunan manusia kita itu sudah ke 75, sekian kalau saya tidak salah. Untuk itu dengan data ini saja menunjukkan bahwa ternyata indeks pembangunan manusia kita itu belum bisa menyaingi baik secara regional provinsi maupun secara nasional. Nah, ini menjadi tantangan berat bagi kita semua, pemerintah, gereja, masyarakat. Rendahnya IPM ini ya. Misalnya kalau kita ngomong tentang pendidikan ya, angka putus sekolah masih cukup tinggi gitu ya.
kemudian angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni juga ya menunjukkan bahwa memang pendidikan kita masih dalam taraf yang belum memenuhi standar lah gitu ya. Ini juga berkaitan dengan tingkat kesehatan. Ya, orang yang pendidikannya rendah pasti juga kemampuan untuk memahami perilaku hidup sehat itu juga rendah. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau orang tidak sehat, apakah dia bisa ikut sekolah dengan baik atau apakah dia bisa bekerja dengan baik untuk meningkatkan perekonomian? Jadi 3 dimensi ini memiliki hubungan kaitan yang erat satu dengan yang lain. Karena itu memang menurut saya semua pihak harus memperhatikan ini, tingkatkan pendidikan, ya, tingkatkan kesehatannya dan juga ekonomi. Nah, terkait dengan persoalan itu kakak, langkah-langkah yang perlu diambil menurut kakak sendiri, pertama posisi kakak saat ini kan di dosen Unika. Nah, langkah-langkah dari kampusnya kakak seperti apa? Oke, baik. Sebelum saya sampai ke kampus, saya mau bicara dulu. Kalau soal bicara tentang menggerai, khususnya menggerai raya umumnya atau Flores pada umumnya, peran gereja dalam soal meningkatkan sumber daya manusia itu sangat signifikan. Secara historisnya dengan kehadiran para misionaris dulu ya, mereka datang dengan konsep pendidikannya seperti apa. Bukan hanya pendidikan, mereka juga ngomong tentang kesehatan. Ya, kemudian mereka juga ngomong tentang kerohanian, kesejahteraan batin dan segala macam, bahkan meningkatkan kesejahteraan dari umatnya. Nah, kebetulan saya mengajar di kampus yang merupakan kembangan hasil dari para misionaris dulu. Ya, rupanya semangat ini juga ada pada Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi pertama yang dibangun itu adalah pendidikannya. Dengan kehadiran dulu KPK, kemudian berkembang APK, kemudian berkembang STK, dan sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Unika Santo Paulus Ruteng. Perhatian lebih pada pendidikan. Kenapa? Saya menangkap bahwa dengan asumsi bahwa dengan meningkatnya pendidikan dari masyarakat kita, orang memiliki pengetahuan yang cukup untuk berbagai hal. Ya, berbagai hal. Karena itu perhatian pertama dari gereja waktu itu adalah tingkatkan dulu pendidikan. Nah, setelah itu ya banyak guru yang dihadirkan dengan kehadiran sekolah tinggi ilmu keguruan dan pendidikan yang kita kenal dengan STK Santo Paulus Ruteng. Banyak guru yang muncul sebagai alumni dari STK Santo Paulus Ruteng, dan menurut saya memang tugas mereka sudah sangat berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, setelah itu kemudian ada pengembangan di kesehatan, bahwa tidak cukup kita memperhatikan pendidikan, kita memperhatikan juga kesehatan. Maka dikembangkanlah satu fakultas ya ilmu kesehatan. Ya, ada program studi kebidanan dan program studi keperawatan. Nah, kemudian ternyata kesehatan, selain kesehatan diperhatikan, perhatian juga pada peningkatan perekonomian masyarakat. Kita ini adalah daerah agraris, ya. 75% kita punya wilayah ini wilayah agraris. Maka untuk memenuhi kebutuhan secara maksimal masyarakat kita harus berdayakan sektor pertanian kita. Maka untuk mendukung pemberdayaan sektor pertanian, muncullah gagasan tentang pembangunan fakultas baru selain pendidikan kesehatan, yaitu fakultas pertanian. Dan sekarang sudah 2 tahun kita jalankan fakultas pertanian di Unika Santo Paulus Ruteng. Ini sudah menjadi semacam grand design dari gereja bekerja sama dengan pemerintah dulu untuk memperhatikan secara seimbang 3 dimensi sumber daya manusia itu tadi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Dan kita berharap ke depan ya ada muncul fakultas-fakultas lain untuk mengakomodasi perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, terutama misalnya perkembangan teknologi, kita berharap bahwa ada fakultas baru terkait dengan teknologi informasi. Ya, atau fakultas-fakultas lain lah yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Ya, gitu. Baik, terima kasih kakak. Itu tadi gambaran yang dilakukan oleh salah satu dan berkait dengan posisi kakak saat ini. Dan yang menjadi apa juga kakak, pertanyaannya juga lanjutannya kampus sudah. Nah, sekarang dari pemerintah setempat kakak? Ya, selama ini saya menilai kerjasama antara pihak Unika Santo Paulus Ruteng dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah sudah berjalan baik. Ya, peran pemerintah daerah itu salah satunya adalah bagaimana mendukung peningkatan status Unika STK Santo Paulus Ruteng menjadi Unika Santo Paulus Ruteng pada tahun 2019. Ya, ini menjadi sejarah ya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan
Unika Santo Paulus Ruteng. Dalam hal ini pihak gereja. Berarti ada semacam komitmen bersama untuk membangun sumber daya manusia yang ada di wilayah Manggarai Raya, khususnya di Manggarai ini. Gitu. Ya. Dan saya berharap ke depan kerjasama ini tetap terjadi dengan baik dengan adanya pemerintahan baru ini. Ya, pemerintahan baru. Perhatian terhadap pendidikan harus merupakan sebuah imperatif, ya, satu keharusan. Selain pendidikan, kesehatan, dan juga yang tidak kalah pentingnya perhatian pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagian pertanian. Karena menurut saya memang begini, yang paling penting adalah menyelesaikan hulu persoalan kita daripada hilir, ya. Iya. Karena selama ini kita cenderung menyelesaikan di hilir, tapi tidak perhatikan di hulu, ya. Nah, terkait pendidikan, kesehatan, dan pertanian ini menjadi masalah-masalah hulu yang harus dikuatkan, harus diselesaikan segera baik oleh gereja maupun pemerintah atau perguruan tinggi ada. Nah, dalam kaitan dengan ini, ya, harapan saya bahwa posisi tawar Unika Santo Paulus Ruteng dan juga dua perguruan tinggi yang lain, Setia Karya dengan Stipas ya, Santo Sirilus Ruteng ini, ya, baik di mata posisi tawarnya bagus untuk bekerja sama dengan pemerintah, terutama untuk membuat kajian-kajian yang relevan dan kontributif untuk sama-sama mengkonstruksi secara baik kebijakan pembangunan yang ada di Manggarai Raya ke depan ini. Ya. Baik, Kakak, itu tadi terkait dengan dari pemerintah. Ya. Tadi sempat Kakak singgung terkait dengan agama. Ya. Dari tokoh agama. Ya. Dalam hal ini memang gereja, ya. Gereja. Ya. Saya langsung berbicara karena ya 80% lebih masyarakat Manggarai ini adalah penganut agama Katolik, dan dalam sejarahnya memang peran gereja Katolik dalam membangun sumber daya manusia ya sudah cukup terbukti dalam perjalanan sejarah kita, gitu ya. Saya pikir gereja sudah berbuat, sedang berbuat, dan akan berbuat ya lebih banyak ke depan. Hanya memang perlu ada perhatian terhadap hal-hal seperti yang saya katakan, ya. Gereja perlu melihat peluang-peluang perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini, ya. Tidak bisa berpikir linear, ya, konvensional, tapi lebih terbuka pada perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya tuntutan perkembangan teknologi digital ini, ya. Saya pikir bukan hanya tanggung jawab gereja, tapi juga pihak lain antara pemerintah, masyarakat, supaya kita betul-betul menyiapkan diri, ya, menyiapkan generasi kita untuk menghadap teknologi digital ini atau yang menjadi karakteristik dari masyarakat 4.0 ini. Nah, ini harus dipikirkan bersama. Orang-orang muda kita seperti Anda semua ini harus difasilitasi supaya betul-betul bisa bertarung, bisa beradaptasi dan eksis di tengah tekanan atau tuntutan perubahan, terutama tuntutan teknologi digital seperti ini, ya. Misalnya contoh, memfasilitasi mereka untuk membuat komunitas, kemudian juga ya memfasilitasi orang-orang muda kita untuk diberayakan dalam kaitan dengan penggunaan digital ini untuk perkembangan perekonomian atau masa depan mereka yang lain. Baik, terima kasih, Kakak. Nah, sekarang terakhir dong, Kakak. Ya. Dari masyarakat biasanya seperti itu. Masyarakat kita ini dalam pemahaman saya masih masyarakat yang migran ya, masih berusaha beralih dari masyarakat yang saya katakan modern ke postmodern, kan gitu toh. Ya. Nah, yang menjadi soalnya adalah begini, ya, kita belum cukup siap menyiapkan masyarakat untuk menerima perkembangan baru. Tiba-tiba ada perkembangan baru, gelombang perkembangan baru lain, sehingga mereka dipaksa untuk meloncat, tapi kemudian pijakannya tidak terlalu kuat. Nah, kita berharap bahwa masyarakat, ya, tugas dari kita semua termasuk gereja, pemerintah, untuk bisa bagaimana memberdayakan, mengedukasi masyarakat dengan melibatkan komunitas-komunitas seperti Anda semua, ya. Komunitas literasi digital, ya, literasi buku dan segala macam, untuk memberi edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tercerahkan dan mereka memiliki pemahaman yang cukup kuat terkait dengan perkembangan-perkembangan baru. Begini, adik, saya agak konsen terkait dengan bagaimana masyarakat kita ini memanfaatkan teknologi digital, terutama bermedia sosial. Saya pernah mengeluarkan pernyataan, kesimpulan dari hasil disertasi saya waktu S3, 15-20% permasalahan masyarakat Manggarai Raya ini terjebak oleh penggunaan media sosial yang mengarah pada patologi dan penyimpangan sosial. Ya, dalam hal ini, ya, ketika orang bermedia sosial, kecenderungan itu melakukan penyimpangan dan patologi, misalnya perceraian, perselingkuhan, bullying, ya, atau perundungan, kemudian penjualan manusia, human trafficking, ya, tawuran dan segala macam. Ini adalah bentuk-bentuk perilaku patologis yang merupakan
dampak dari penggunaan teknologi digital atau media sosial yang tidak kritis. Baik, terima kasih kakak. Itu tadi terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan. Nah sekarang kakak, karena tuntutan digital ini lebih kepada, saya rasa ini lebih kepada generasi kami. Ya, ya. Harapan dan saran dari kakak sendiri nih, Ya. terutama untuk anak milenial. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya berpikir memang kalau berbicara tentang media digital tidak bisa terlepas dari milenialitas ya, kemilenialan gitu ya. Karena hampir sekitar 80% penetrasi teknologi digital ini masuk pada kehidupan orang milenial. Nah, kembali saya berbicara tadi dalam kaitan dengan keterampilan abad 21. Pertama, kaum milenial harus memiliki apa yang disebut dengan critical thinking skill, keterampilan untuk berpikir kritis. Ya, selain berpikir kreatif, inovatif, tapi yang paling penting menurut saya berdayakan keterampilan berpikir kritis. Di keterampilan pada kegiatan berpikir kritis ini seseorang ya, anak muda harus mampu menganalisa ya, kemudian membuat alasan mengapa dia bermedia sosial. Kemudian berdasarkan itu dia bisa memutuskan ya secara baik dan benar ya. Kemudian bisa memecahkan masalah. Jangan sampai justru menimbulkan masalah, tapi dia berani memecahkan masalah. Ini yang kita sebut bagian-bagian dari berpikir kritis. Nah, selain berpikir kritis, berpikir kreatif. Anda semua sudah menunjukkan kepada saya bahwa Anda adalah bagian dari anak muda yang memanfaatkan teknologi digital ini untuk kepentingan yang sifatnya kreatif. Kreatif dalam hal ini bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tapi mendatangkan keuntungan ekonomi, kesejahteraan kepada Anda. Ya, tadi ya digambarkan kalau semakin banyak yang mengikuti ya, subscribe dan sebagainya, itu akan mendatangkan keuntungan bagi. Ini luar biasa dan saya berharap ini tertular kepada orang-orang muda yang lain. Dan saya berharap juga para pihak dalam hal ini, pemerintah, gereja, atau siapa saja bisa melihat fenomena-fenomena ini. Ya, ternyata kerja sebagai YouTuber itu bisa mendatangkan keuntungan, ya, keuntungan besar. Ya, saya berharap ada Atta Halilintar lain yang ada di Manggarai ini, ya, yang bisa hidup bermewah-mewah, yang hanya dari memainkan jarinya sebagai YouTuber gitu. Ya, betul. Oke. Ya baik kakak, itu tadi terkait dengan harapan terakhir. Ya. Kalau di bagian terakhir kami kakak selalu ada kritik dan saran. Iya, ya. Kami minta kritik dan saran nih kakak. Pertama, pendidikan di Manggarai itu sendiri. Ya, ya. Saran saya ya seperti itu. Pemerintah, gereja perlu memperhatikan sisi atau dimensi keterampilan berpikir kritis kepada anak kita. Dengan berbagai cara, tidak mesti lewat pendidikan formal saja. Bisa juga dengan pendidikan ya informal maupun di pendidikan non formal. Tentang persisnya bagaimana saya berpikir bahwa itu harus menjadi pembicaraan atau diskursus yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Ya, dalam hal ini ya orang sektor pendidikan, ya pemerintah atau gereja. Ya. Saya berpikir isu tentang berpikir kritis ini harus tetap dikedepankan karena bertautan atau berkaitan dengan tantangan abad 21, terutama tuntutan teknologi digital masyarakat 4.0 tadi. Ya. Baik kakak, itu tadi dan pendidikan di Manggarai. Terakhir kakak, kritikan untuk Pemda, gereja dan tokoh masyarakat sendiri. Baik. Ya kalau kritik sih tidak. Ya. Kalau ya saya secara umum saya sampaikan ya bahwa dengan masih banyaknya masalah pendidikan, kesehatan ya dan ekonomi, sebenarnya menuntut berbagai pihak, bukan saja pemerintah, kita semua ya harus memiliki pertama perhatian cukup kuat lah untuk membangun Manggarai ke depan ya. Kita harus bersama-sama membangun Manggarai ke depan ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bintang FL. Dan demikian hasil wawancara kami atau diskusi terkait dengan sumber daya manusia Manggarai berkaitan dengan revolusi 4.0 atau 4.0. Terima kasih kakak. Ya, siap. Terima kasih banyak.